Perkenalkan, nama saya Eza Krisnawati Rahab. NIM saya 230300100. Saya prodi PBSI kelas P01. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah sastra lama. Simak terus videonya ya. Bye bye. Apa itu sastra lama? Yuk kita simak penjelasannya. Sastra lama merupakan karya sastra berbentuk lisan atau ucapan, sering juga disebut sebagai sastra Melayu, yang proses terjadinya berasal dari ucapan serta cerita-cerita orang zaman dahulu. Cerita-cerita tersebut banyak yang mengandung pelajaran serta hikmah yang dapat diambil oleh orang-orang yang mendengarnya. Sastra lama memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan sastra baru. Ciri-ciri tersebut antara lain: yang pertama, tidak memiliki nama pengarang atau anonim. Yang kedua, milik masyarakat. Yang ketiga, istana sentris. Yang keempat, adat kepercayaan atau mitos. Dan yang kelima, disebar secara lisan. Tidak memiliki nama pengarang atau anonim. Semua sastra lama terdapat di Indonesia tidak ada nama pengarangnya. Siapa yang tahu pengarang ataupun pencipta legenda Malin Kundang? 2. Milik masyarakat. Karena sastra lama tidak ada pengarangnya, maka dongeng, legenda, fabel, serta semua jenis sastra lama menjadi milik masyarakat. Makanya kita sering mendengar istilah legenda masyarakat Sunda. 3. Istana sentris. Mayoritas sastra lama banyak berkisah tentang cerita-cerita di sekitar lingkungan kerajaan. Ini tidak mengerankan, karena pada masa lalu banyak kerajaan yang berjaya di Indonesia. Yang keempat, adat kepercayaan dan mistis. Sastra lama muncul berdasarkan adat kepercayaan masyarakat pada masa lalu. Yang kelima, disebar secara lisan. Seperti yang telah dijelaskan mengenai pengertian sastra lama, yaitu sastra yang berbentuk cerita lewat lisan, maka penyebarannya pun lewat lisan melalui cerita-cerita yang disampaikan masyarakat secara turun-temurun. Sejarah sastra lama. Sastra lama ini terbagi atas sejarah Balai Pustaka, sejarah Angkatan 45, dan sejarah Punjangga. Di sebelah akan saya jelaskan lebih detail ya. 1. Sejarah Balai Pustaka Angkatan 20-an. Disebut Angkatan 20-an karena angkatan ini lahir pada tahun 1920-an dan disebut Angkatan Balai Pustaka karena penerbit yang paling banyak menerbitkan adalah Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan pada tahun 1917 oleh Dr. Rienkes. Penerbit ini sangat berjasa bagi dunia sastra Indonesia karena dengan adanya penerbit ini lahir berbagai karya sastra terkenal. Yang kedua, sejarah Penjaga Baru. Pada awalnya adalah sebuah majalah bukan nama angkatan. Majalah Penjaga Baru ini dikelola oleh Ari Jimin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ashibana. Majalah ini terbit setiap 2 bulan sekali. Majalah lain yang terbit seiring dengan Penjaga Baru adalah Panji Pustaka dan Pedoman Rakyat. Tetapi pada perkembangannya, akhir Penjaga Baru lebih pesat dan terkenal karena memberi ruang lebih luas untuk mengembangkan sastra-sastrawan di seluruh pelosok, banyak diberi tempat untuk mengenal karya mereka. Sejarah Angkatan 45. Fase pertama ditandai dengan munculnya tulisan Jassin yang secara hendak mengangkat Chairil Anwar sebagai tokoh sentral angkatan. Fase kedua ditandai dengan pembelaan Jassin terhadap penanaman Angkatan 45. Berikut sikap yang melandasi angkatan ini. Fase ketiga ditandai dengan pembelaan Jassin terhadap sikap dan semangat Angkatan 45 dengan gagasan humanisme, universalnya, polemik. Nama angkatan dimulai ketika Jassin mulai menulis artikel kesusastraan di masa Jepang. Di dalamnya, Jassin mulai menyinggung nama Chairil Anwar, sosok penyair yang belum Ganoa 20 tahun pada masa itu, berani menulis dan menciptakan karya universal. Chairil dikatakan sebagai sosok yang mendobrak dan membahu sastra Indonesia. Pembagian sastra lama dilihat dari sejarahnya. Sastra terdiri dari 3 bagian, yaitu kesusastraan lama, kesusastraan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lama. Dalam sejarah bangsa Indonesia, kesusastraan lama dibagi menjadi kesusastraan zaman purba, kesusastraan zaman Hindu, kesusastraan zaman Arab dan Melayu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sejarah sastra lama.
Saya harap kawan-kawan yang menonton video ini dapat memahami dan mengerti apa itu sejarah sastra lama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.